Saat sahur mungkin berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak sahurnya menjelang jam 4 saja ya, kalau bisa jam 4 gitu ya, sehingga batas waktu mungkin sekitar 30 menitan dari waktu dia melakukan sahur sampai dengan imsak dan azan subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, di mana seluruh umat Islam melakukan puasa di bulan Ramadan ini, termasuk anak-anak. Video ini akan bicara tentang bagaimana tips menjaga kebugaran anak-anak selama berpuasa, selama belajar juga berpuasa, karena tidak semua anak, tentu anak itu kan 0 sampai 15 tahun. Mungkin tidak semua anak berpuasa, tapi ada anak yang baru belajar berpuasa, ada anak memang sudah cukup umur untuk berpuasa. Nah, bagaimana menjaga kebugaran anak-anak, terutama anak-anak SD ya, yang mungkin dari umur sekitar 7 ya atau 6 tahun sampai dengan 12 tahun. Barangkali ini proses di mana juga mereka sedang belajar berpuasa. Nah, kita akan bahas di dalam video ini, tapi sebelumnya like, share, comment, and subscribe terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, bagaimana tips untuk menjaga kebugaran anak selama berpuasa? Yang pertama adalah saat sahur. Saat sahur mungkin berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak sahurnya menjelang jam 4 saja ya, kalau bisa jam 4 gitu ya, sehingga batas waktu mungkin sekitar 30 menitan dari waktu dia melakukan sahur sampai dengan imsak dan azan subuh. Dengan demikian kan anak ini kalaupun tidak tidur lagi, setidaknya malam itu dia dari malam mungkin sekitar jam 9 atau 10 sudah tidur, maka ketika jam 4 pagi itu sudah segar gitu ya. Nah, yang kedua adalah ketika sahur. Nah, ketika sahur itu kebutuhan anak akan mineral, vitamin maupun karbohidrat haruslah seimbang. Jadi harus ada sayur, ada buah, kemudian juga biasanya kalau anak-anak suka susu ya diminum susu gitu ya. Jadi pada saat sahur itu tidak perlu makan karbohidrat terlalu banyak, sesuai kebutuhan anak-anak dan kemauannya saja, tapi di situ harus ada protein tentunya, ada lemak, kemudian kalau memang mau minum susu bisa minum susu yang hangat, dan anak-anak yang biasa minum vitamin mungkin sebagai bantuan atau vitamin itu cukup pakai buah ataupun sayur juga tidak apa-apa. Tetapi kalau memang ingin menambahkan vitamin agar dia tetap bugar, bisa saja. Nah, sekarang bagaimana ketika dia nanti berbuka? Jadi dia akan berpuasa, kalau mungkin dia kuat ya sudah sekitar 14 jam berpuasa. Lalu bagaimana caranya ketika dia mulai berbuka? Nah, saat berbuka puasa, maka anak-anak ini pertama asupan yang dia harus diberikan kepadanya tentu juga harus asupan yang mengandung karbohidrat, mineral, vitamin, tapi juga lemak dan protein. Nah, untuk pertama kali berbuka tentu tidak dengan makanan yang berat, tetapi disarankan untuk makan atau minum yang manis. Nah, ini tujuannya apa? Memulihkan kembali tenaga anak-anak setelah seharian beraktivitas dalam keadaan berpuasa. Nah, yang berikutnya lagi adalah kalau dia sudah minum yang manis-manis, itu usahakan jangan es ya. Walaupun anak-anak mungkin senangnya es gitu ya, tapi bawa ada minuman hangat dulu sebelum kemudian anak-anak boleh nanti mengkonsumsi es buah misalnya. Nah, pada saat berbuka ini, maka anak-anak setelah tadi meminum yang manis pertama atau memakan sesuatu yang manis, kurma misalnya, maka selanjutnya yang kedua adalah dia boleh mulai makan yang berat, yang mengandung karbohidrat ya, kemudian mengandung lemak, kemudian juga protein ya, itu silahkan. Dan kalau bisa tentu ditemani dengan sayur ya, sayur itu harus menjadi sebuah keutamaan bagi anak-anak, akan menjadi terbiasa. Nah, setelah itu maka kalau ingin minum es buah atau ingin meminum es yang barangkali anak-anak memang menyukai ya, dan itu tentu kita perkenankan. Nah, itu adalah langkah yang kedua. Untuk langkah yang ketiga adalah anak-anak yang sudah memakan tadi ya makanan yang berat,
Kalau langsung ditabrak makan yang berat biasanya ngantuk setelah itu, dan mungkin padahal anak-anak harus belajar. Ya misalnya mengerjakan PR atau barangkali mau ujian besok, mau ulangan besok sehingga harus kemudian harus belajar. Nah, kalau yang sudah yang ketiga, tentu di sini anak-anak kita berikan kebebasan untuk memakan sesuatu yang dia mungkin sukai. Ya, asalkan asupan-asupan yang kita berikan sebelumnya betul-betul asupan seimbang dengan gizi yang memang baik, seimbang sesuai dengan usianya. Nah, kalau ayah bunda yang menerapkan tadi, ya 3 hal tadi, nah sebenarnya anak-anak tetap menikmati puasanya, tetap bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang mungkin dia suka, seperti es krim misalnya, saat berbuka ya tidak masalah. Yang penting bahwa itu tidak dikonsumsi di awal, tetapi dikonsumsi setelah dia memakan yang manis, berikutnya dia diberikan asupan atau makanan yang bergizi seimbang. Nah yang terakhir dia boleh saja memakan apa yang dia inginkan, yang barangkali sudah dia idam-idamkan ketika siang tadi. Nah kira-kira seperti itu ya, bagaimana tetap menjaga anak-anak kita tetap bugar meskipun dia berpuasa selama 14 jam selama 1 bulan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, mohon di like, share, comment, and subscribe. Ya, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum. Terima kasih.